Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini memang coba bahas satu barang elektronik lagi ya. Ini charger aki untuk keperluan ya mobil, ya motor, ataupun untuk PLTS ya mungkin. Tapi untuk aki tertentu ya. Kalau untuk PLTS ini di e-commerce harganya emang beli di 160.000 ya. 60.000. Ini sudah support 12 volt dengan 24 volt. Jadi dia otomatis recognition. Nanti Mang kasih contoh ya. Mungkin tapi sebelum itu kita coba bahas dulu spesifikasinya ya dan bahan-bahan ya, pembuat ya bahan baku pembuat dari alat ini ya. Ini yang belum tahu tadi ya, fungsinya adalah untuk mengecas aki DC ya. Jadi misalkan aki motor, kalau enggak aki mobil, kan kalau kita menyengajakan ngecas keluar itu lumayan ya, kita harus bawa akinya dan lain-lain. Kalau enggak alatnya juga mahal. Nah ini ada yang portable ya, yang bisa dibawa-bawa lah gitu ya. Cuma memang ini spesifikasinya nanti terbatas ya, cuma sampai 200 Ah gitu. Jadi kalau akinya lebih dari 200 ampere gitu ya, ini juga tidak support gitu. Oke, kita coba lihat bahannya ya. Yang pertama, kalau kabelnya sih udah lumayan ini ya tuh, lumayan fleksibel, jadi nggak terlalu keras juga, cuman ya nggak tahu nih daya tahannya ya. Ini bisa sampai 300 sampai 500 volt ya katanya ya spesifikasinya. Ini kabel yang ke listriknya ya, listrik PLN-nya atau AC-nya ini. Nah ini yang ke DC-nya atau ke akinya ya. Ini sistemnya sistem jepit ya, sistem jepit buaya, jepitan buaya. Ini juga udah lumayan fleksibel. Nah, tinggal kita lihat nanti apa namanya kekuatannya. Kalau panjangnya ya lumayan lah, mungkin kalau dengan alatnya ini bisa sampai 2 meter 3 meter ya panjang dari kabelnya. Nah itu ya untuk dari bahan. Nah ini dari bahan kabel tadi, ini bahan alatnya itu ini plastik ya. Ini juga nggak terlalu berat nih, cuma paling 500 gram. Oke, ini paling 500 gram karena ini bahannya plastik ya. Ini nanti ada layar-layar LED-nya. Ini agak kopong sih sebenarnya ya. Apalagi belakangnya nih. Ini ada untuk kipas. Kalau yang merah-merahnya itu cukup tebal ya. Cuman kalau yang pinggirnya ini yang hitam nih, nggak terlalu tebal ya. Plastik biasa lah. Plastik murah, makanya harganya juga nggak terlalu mahal ya. Murah. Tadi seperti yang Mang bilang, ini udah auto recognition ya. Bisa 12 volt, kalau enggak 24 volt. Jadi dia bisa milih, terus mekanismenya itu bisa card, jadi untuk aki yang cair biasa, bisa untuk AGM, ini biasanya aki kering ya. Kalau enggak PRLA, atau untuk repair mode. Jadi untuk perbaikan aki yang sudah soak, ini bisa dicoba pakai ini ya. Nah ini juga sistemnya switch, mana tinggal tekan-tekan aja ya. Nanti kita coba ya. Ini dia spesifikasinya ya. Yang pertama dia otomatis bisa 12 atau 24 volt ya. Terus inputnya ya, dari listrik PLN-nya atau AC-nya itu 100 sampai 240, 50 sampai 60 Hz. Terus outputnya di 12 dan 24 ya. Current-nya bisa di 2 ampere sampai 8 ampere. Baterai capacity yang dia mampu itu dari 12 Ah sampai 200 Ah gitu ya. Jadi kalau di bawah 12 tidak bisa, di atas 200 Ah tidak bisa. Ini tanggal produksinya April 2025 dan sudah apa namanya, lolos inspeksi ya. Ukurannya ini 9 cm ya kali 20 cm, ini 20 cm mungkin ya. Lebarnya 9 cm, ketebalannya di 6 cm ya. Tebalan. Dan beratnya ya tadi yang Mang bilang ya kurang lebih 500 kalau 600 ya. 600 gram. Itu ya spesifikasi yang ada di apa namanya di dusnya, bukan di dus, di casingnya ya. Oke kita coba aja lah mungkin ya cara penggunaannya.
Ini kebetulan Mang punya yang PRLA ya, baterai PRLA. Nah, ini sekalian menginformasikan saja. Jadi kalau untuk baterai PRLA, kalau nggak baterai kering sama baterai aki biasa ini bisa dipakai ya. Nah, kalau untuk baterai yang PLTS LIF PO4 ini hanya untuk emergency aja. Jadi misalkan tidak ada charger lain, kalau nggak tidak ada solar panel gitu ya, tapi pengen ngecas LIF PO4, ini hanya dipakai sesekali aja gitu. Tidak boleh digunakan terus-menerus ya untuk mengecas LIF PO4 karena ada beberapa kekurangan ya. Ada kemungkinan mekanisme pengecasan itu berbeda dengan ini ya, dengan yang PRLA. Ditakutkan itu di masa yang akan datang tuh atau di penggunaan waktu yang lama ini akan merusak dari aki atau baterai LIF PO4. Jadi kalau untuk ngecas sekali dua kali gitu bolehlah gitu ya, untuk mengisi atau untuk mengetahui kapasitas dari si baterainya itu gitu. Nah, kalau untuk berulang-ulang kali menggunakan ini di baterai LIF PO4 tidak disarankan karena takutnya malah merusak gitu ya. Jadi umur si baterainya itu malah pendek gitu. Oke ya. Ini Mang pakai yang 12 volt 18 Ah ya. Ini jadi sesuai spesifikasi bisa dipakai ya. Di ini kita coba pasang seperti biasa. Positif dulu ya. Kalau pasang di DC itu pasti dahulukan masang yang positif dulu tuh, lalu yang negatif ya. Nah, ini kan udah tampil ya. Nah, ini modenya jangan card ya. Kita kalau card dia bisa voltasenya bisa tinggi 14 sampai 15 ini casnya. Ini memang belum colokin ke PLN ya, belum. Nah, kita rubah dulu ke AGM. Nanti tinggal pijit ini dia pindah-pindah tuh. Ya ke repair mode, ke mode aki aki mobil gitu ya. Mode aki mobil, terus juga kali ini AGM kayak untuk aki kering, PRLA gitu ya. Nah, ini yang repair mode. Kita pilihnya yang AGM gitu karena Mang pakai yang ini, yang PRLA atau ya setipe lah dengan aki kering gitu ya. Lebih ini colokan ke, nah ini udah nyolok ke PLN ya, listrik AC. Nah, dia tadi ya ngedetek 12 volt karena Mang pakai 12 volt. Ini dia juga ngisi dengan 13,9 dengan ampernya 1,5 ya. Karena ini udah mau hampir penuh ya. Kalau masih kosong biasanya ampernya itu bisa tinggi, bisa sampai 8 tadi ya, sesuai spesifikasinya. Tapi karena ini baterainya udah mau apa namanya? Penuh, dia jadi merambat ininya. Nanti kalau udah penuh dia full gitu ya, ada tulisan full, dia berhenti sendiri gitu ya. Kalau di sini lihat spesifikasinya tadi bisa sampai 2 ampere sampai 8 ampere ya. Kalau lihat spesifikasinya. Ini karena udah mau penuh, dia ngecas di 13,9 volt 1,3 ampere gitu ya. Nanti mungkin Mang juga perlihatkan video yang lagi mengecas yang baterai LIF PO4 ya. Ini Mang sengaja kemarin beli ini untuk ngecas itu, tapi ya tadi seperti Mang bilang tidak disarankan untuk menggunakannya terus-menerus. Karena kemarin Mang beli karena pengen mengetahui kapasitas dari si baterai itu ngedrop atau tidak. Makanya biar cepat Mang pakai ini untuk nyoba bukan umur ya, kapasitas dari tuh. Ini udah full nih. Nih, kalau udah penuh dia berhenti seperti ini ya, full ya. Tuh. Ini berarti si baterainya ini udah penuh. Nah, memang Mang nggak pernah pakai nih ya, semenjak pakai LIF PO4, Mang berhentikan nggak pakai ini. Itu. Nah ya. Kalau apa namanya? Tadi ya mekanisme penggunaannya ngedrop enggaknya, jadi isi penuh terus dikuras, isi penuh sampai kuras. Akhirnya tahu kapasitas berapa sih kapasitas dari baterai LIF PO4 itu. Mungkin memang nantilah perlihatkan proses pengisiannya ya. Kita lihat dulu videonya. Nah, ini kelemahannya ya kalau pakai tipe charger kayak gini.
charger mobil ya untuk ngecas LiPo PO4. Jadi dia kan batas maksimalnya kalau yang seperti ini bukan di 14 atau 14,6, kalau nggak 14,8 ya. Ini kan di 13,8 volt ya. Jadi dengan nilai di sini nih 1371 aja udah mentok ya. Ini udah mau berhenti nih kayaknya nih. Karena ya limitasi dari sini cuma 13,8 ya. Harusnya kan voltasenya di 14, sekian ya, 14,4 14,6 gitu ya, 14,8 chargernya yang khusus untuk LiPo PO4. Jadi bisa ngisi si baterainya ini bisa penuh ya, bisa optimal lah. Ini kan cuma sampai 80% ya. Dan ini pun udah mulai menurun lagi ya. Tuh, udah di bawah 2 si ampernya. Kita lihat sampai 13,8 ya. Ini harusnya sih berhenti sendiri nanti. Ini baru 13,7. Kalau di ampere meter lebih jelas lagi nih. Di multimeter lebih jelas lagi di 13,71. Nah, ini udah turun lagi ya ke sekitar 2,7 2,9 ya ampere. Karena ya ini udah cut off nih dari BMS-nya nih kayaknya ya. Kalau yang ini kan biasanya suka ada pergerakan nih di sini nih. Ini dia berhenti. Ya. Jadi si BMS-nya bekerja cukup baik. Dingin sih, nggak masalah. Kita coba lihat ini 13,6 ya. Dia turun ke 13,6. Coba kalau kita pindahkan langsung ya tanpa ini kan ke BMS nih. Emang masang yang negatifnya ke BMS ke sini, nggak langsung ke aki. Coba kalau kita pindahkan ke aki, dia ada aktivitas lagi nggak? Nah, ini sudah dipindah ke aki juga udah cut off ya. Jadi kayaknya memang udah maksimalnya segini ya, udah penuh ya. Si baterainya. Ini juga udah menurun. Nah, ini dia udah berhenti ngecas ya karena udah di 13,8 nih. Walaupun baru 83% ya. Kalau untuk live PO4 udah berhenti ya. Itu mekanismenya, makanya harus beli charger yang khusus ini ya, khusus baterai live PO4 karena di 13,8 udah mentok. Oke, itu ya. Oke, itu ya video review mengenai alat untuk charger aki ini, terutama untuk aki mobil ya, yang cair ataupun yang kering atau PRLA, bahkan bisa untuk nge-repair ya kalau akinya udah swak gitu katanya di sini. Tapi memang terus terang belum pernah coba juga. Jadi gimana Mang, cukup recommended ya kalau untuk aki mobil, terus untuk aki kering PRLA ini cukup recommended ya. Karena harganya murah, portable, bisa dibawa-bawa gitu. Cukup membantu ya. Dipakai karena bisa 12 sampai atau 24 volt gitu. Tapi tadi ya batasnya 12 sampai 200 Ah, kalau di atas itu tidak bisa gitu kapasitas akinya. Kalau di atas 200 ampere hour gitu ya, tidak direkomendasikan. Tapi catatan dari Mang tadi ya, kalau untuk baterai live PO4 ini tidak disarankan dipakai terus ya. Karena mekanisme chargingnya beda ya dengan aki kering ataupun dengan aki basah yang bisa dipakai untuk mobil ya. Takutnya kalau penggunaan
Takutnya kalau penggunaan terus-menerus, terus apa namanya, jangka waktu lama gitu ya, malah merusak dari si baterai life PO4-nya itu. Jadi secara harga murah, cukup recommended ya kalau untuk aki tertentu, kecuali untuk baterai life PO4 ada charger yang khusus ya, gitu ya. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.